teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Lab Pemrograman ITN Malang. Kali ini kita akan belajar mengenai metode overloading dan overriding. Nah, yang pertama ada metode overloading. Nah, jadi apa sih overloading itu? Metode overloading adalah sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Namun, di sini ada parameter yang berbeda. Nah, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat metode overload. Nah, syarat-syaratnya adalah: satu, memiliki metode dengan nama yang sama. Kedua, parameter yang berbeda, mau itu jumlah atau tipe parameter yang berbeda. Ketiga, dalam satu kelas yang sama. Nah, oke, langsung aja kita kasih contoh biar lebih paham. Yang pertama ada metode double jumlah. Nah, di sini ada parameter double n dan integer m. Nah, di kelas yang sama terdapat juga double jumlah dengan parameter integer n dan integer m. Nah, yang tadi double n sekarang jadi integer n. Nah, ini sudah namanya metode overload. Kemudian ada lagi double jumlah integer n, integer m, dan integer p. Nah, di sini jumlah parameternya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Sekarang ada metode overriding. Nah, jadi apa sih metode overriding itu? Nah, metode overriding itu adalah kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superclassnya dengan cara mendefinisikan kembali metode superclassnya. Nah, jadi artinya ini kan metode yang sudah diturunkan ya. Nah, di sini metode overriding itu masih memiliki nama dan parameter yang sama, tetapi isi atau statementnya berbeda. Nah, sama kayak overriding juga punya aturan sendiri. Yang pertama, parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Artinya parameternya harus sama ya. Yang kedua, akses modifier method overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada parent class. Nah, di sini ada urutan untuk akses modifiernya dari tinggi ke rendah. Bisa dilihat. Oke, langsung ke contoh. Nah, di sini kita punya kelas volume yang berisikan metode volume. Nah, metode volume ini ada isinya. Nah, kemudian kelas volume punya anakan kelas kubus. Nah, kelas kubus dapat mengoverride metode yang ada pada kelas volume. Nah, tandanya dia mengoverride sebuah metode itu ada sintaks add override ini ya di kelas kubus ini. Nah, itu artinya dia mengoverride volume metode volume yang ada pada kelas volume. Metodenya berasal dari kelas volume, tapi ketika masuk ke kelas kubus, isi metode dari volume ini berubah. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke codingannya ya. Kita buka NetBeans. Kita bikin package baru dulu. Bab 5 ya. Right. Right. Oke, finish. Kita bikin kelas baru. Kita lihat di modul. Nama kelasnya method overload. Ini. Finish. Oke. Selanjutnya
pakai si clause-nya method bus integer b return p sama dengan p saja. Kemudian ini ya, luas double p luas salah, ini seharusnya integer. Oke, return p. Nah, jadi seperti ini contoh salah satu metode overload. Nah, nama fungsinya, nama metodenya sama, yang berbeda tipe datanya. Mau itu di parameter atau di sini. Kemudian kita lihat selanjutnya ada, oh ini ada ya, jumlah. Apa tadi? Ini ya, oke, return m tambah n. Sorry. Oke, kita lihat selanjutnya integer volume. Sebentar, isinya plt. Dua tiga empat. Oke. 2 3 4. Oops, sorry. Return. Apa rumusnya? Oh, kali semua ya. Oke. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, oke, kita ke langkah selanjutnya. Ini modulnya dilihat terus ya. Buat kelas baru bernama method override. Oke, kita bikin kelas baru, kelas method override. Nah, di sini kita masuk ke contoh override ya. Berarti untuk override kita harus ambil metode dari kelas method overload ini ya. Jadi kita extend dari kelas method. Oke. Kemudian sini integer volume sama kayak ini ya. Metode untuk overriding. Di sini
kita tinggal kontrol spasi terus klik ini ya, volume. Udah jadi. Ini isinya tinggal hapus saja. Oke, kita isi isinya mau kita isi apa, metode volume ini. Nah, untuk override, dia setiap kali override harus ada ini ya, syntax override ini. Oke, kita lihat di modul tadi ini ya, S sama dengan 7, integer S sama dengan 7, oke, save, dan kita lihat lagi modul. Oke, sekarang kita buat kelas mainnya ya, buat kelas baru bernama ini ya. Oke, finish. Oke, selanjutnya kita isi kelas main overload dan override ya. Kita lihat di modul aja nih, kita copy aja. Oke, nice. Ini ya errornya di sini, jadi saya bikinnya pakai huruf kapital untuk setiap awalan huruf. Nah, bisa kita jalanin ya. Saya jelasin dikit mengenai programnya. Pertama kita bikin PSVM-nya jadi kelas main, kemudian kita bikin objek n dari override, dari kelas method override, yang mana method override, kelas method override itu merupakan anakan dari kelas method overload. Nah, kemudian kita ingin menampilkan ya, luas parameter double adalah n.luas. Jadi metode luas kita panggil dengan isi parameternya itu 4,6. Kemudian kita panggil lagi metode luas lagi yang kedua, tapi parameternya cuma 1. Nah, ini artinya kan udah overload ya. Yang pertama yang di atas itu parameternya double, yang kemudian parameter yang kedua ini integer, beda ya parameternya. Kemudian sistem out in jumlah ini ya. Kemudian ini contoh overload, kita panggil metode volume, ya, keluarnya metode volume yang di n ini ya, metode ini 7. Oke, sampai sini jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di forum saja. Kemudian kita lanjut ke pembahasan untuk latihannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke latihannya ya teman-teman. Lanjut ke latihan, kita lihat di modul ini ya, latihan overriding dan overloading. Kita lakukan langkah yang pertama, bikin kelas bangun datar ya. Bikin kelas dulu, lalu tambahkan source code seperti berikut. Oke, ya, sorry, sudah. Oke, metode yang akan overriding maksudnya ini nanti di override
overriding ya. Oke, kemudian kita buat kelas segitiga ya. Segitiga isinya override dari double luas. Code override method. Oh sorry, kita extend dulu ya. Oke. Override ini ya tadi. Oke, kita lihat. Oh, yang parameternya 2 ya. Terus parameternya lebar bagi 2. Sorry. Oke, tinggal kita posisinya ya. Kita pakai kontrol spasi ya. Terus spasi, terus pilih metode yang mau di override tadi. Terus tinggal ganti isinya aja. Oke, save. Kita lihat. Oke, langkah selanjutnya adalah bikin GUI-nya. GUI bangun datar. Oke. Frame font. Kita bikin gitu ya. Kemudian ada combo box. Ini ya, combo box. Oke, label lagi. Label lagi. Oke. Kemudian ada text field. Oke. Text field lagi ya, text. Oke. Kemudian button. Kemudian hasil. Text field. Nah, ini ya kira-kira. Oke, sekarang kita edit GUI-nya dulu ya. Kita rapiin, kita sesuaikan dengan tugasnya. Pertama, combo box-nya ini kita ganti item-itemnya di sini ya. Di model. Modulnya
Oke, jadi di combo boxnya ada 3 item. Yang pertama luas persegi, kemudian luas lingkaran, kemudian luas segitiga ya. Oke, sorry. Persegi, luas lingkaran, terakhir luas segitiga. Ya, oke kan. Oke, kemudian panjang lebar hasil. Oke, ini teksnya kita ganti jadi panjang lebar hasil. Kosongin ya. Buttonnya proses. Oke, kayak gini ya. Kita ganti juga nama ini ya, nama variable name. Ini kita ganti dengan kompetensi cmb box pilih. Ini ini button txt underscore a, ini txt underscore b, t underscore proses, hasil. Oke. Selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengisian kodenya saja di button proses. Oke, tinggal double klik aja. Oke, kita lihat perintah di modulnya ya. Terapkan metode overloading dan overriding dalam GUI. Ketika memilih L persegi panjang, maka akan proses metode luas yang ini ya. Nah, ini kalau pilih lingkaran, memproses metode luas integer r dengan parameter integer r. Kalau pilih segitiga, dia akan menjalankan metode luas integer dengan parameter integer p dan integer l. Oke, kita balik ke program. Kita pertama-tama bikin objeknya dulu ya. Objek dari kelas bangun datar bjs dengan new bangun datar. Oke, kemudian kita bikin dua variabel buat ini ya, buat text field panjang sama lebarnya. Ini ya, integer a dengan
terus integer text t underscore a text. Oke, sorry. Oke, untuk text field a ya, ini untuk panjang. Untuk yang b, text field b ini aja, ini jadi b, ini jadi b. Oke. Oke, kita lanjut ke codingnya untuk ngisi teks hasilnya ya. Jadi untuk mengisi teks hasil itu kita kan perlu item index dari combo box. Nah, bila di sini item index 0 itu luas persegi, kemudian 1 luas lingkaran, yang kedua segitiga. Oke. If cmb underscore pilih dot get selected index ya, kita mulai dari index yang 0 itu luas persegi, dan kita isi txt underscore hasil dot set text. Dari sini kita pakai object dot ini ya, luas. Kita lihat di modul dulu. Ketika pilih luas persegi panjang ini pakai fungsi luas, meter luas yang parameternya 2 ini. Jumlah parameternya 2 seperti fungsi yang pertama ya. Oke, benar ya. Fungsi pertama, terus ini diganti A, mau B. Jadi ini sorry. Nah, ya. Ini ya. Ya, jadi string untuk hasilnya. Karena kita mau nampilin yang hasil akhirnya itu untuk string. Kemudian cmb score pilih selected index nomor 1. Kita lihat nomor 1 itu adalah luas lingkaran ya. Luas lingkaran berarti lihat luas lingkaran pakai ini integer r, metode luas yang parameternya 1. Oh ya, ini ada ketentuannya ya, ketentuan aktivasi label dan text speed. Jadi di sini luas lingkaran, kalau kita pilih luas lingkaran, label panjang akan berubah menjadi jari-jari dan label lebar dinonaktifkan. Nah, ini label lebar ini dan text fieldnya ini nanti kita nonaktifkan ya. Cuma tuh satu text field aja untuk luas lingkaran.
Gimana caranya? Nah, begini. Oke, jadi kenapa tadi pas kita klik lingkaran ini masih aktif, ternyata itu ya, kita perlu actionnya, ngasih action di combo boxnya, bukan di prosesnya. Jadi ketika kita klik ini yang ke item index lingkaran, baru dia yang ini hilang ya, yang lebar nih. Nah, bukan di button proses. Oke, jadi ini kita double klik. Nah, kita kasih codingan di sini. If cmb oke cmb pilih dot selected index 0. Oke, oh ini langsung ke satu aja ya, karena kan yang indeks 0 tidak perlu diubah lagi ya. Ini kita taruh di sini. Ini salah ya, seharusnya kita isi kosongin aja ini. C3 ini. Oke. Oke. Sudah oke nih. Ntar kita cek dulu ya, kita coba run. Oh, kayak gini ya. Nah, sudah berhasil ya. Di luas segitiga. Ya, dia kayak gitu. Oh, kalau dia balik ke luas persegi, dia nggak hilang. Seharusnya muncul lagi ya. Nah, berarti kita perlu dong if cmb pilih untuk yang indeks 0. Nah, pilih get selected index 0. Pada nah ini. J label 2 ya, 2 dot syntax panjang, panjang, dan tiganya jadi lebar. Oke, itu ya. Ini tinggal kita copy untuk indeks yang 2. Ini kita jadiin alas kali tinggi. Nah, di modul yang segitiga text field lebarnya atau text field yang kedua ini itu kita nonaktifin. Jadi perlu dong ini false. Label panjang jadi alas, label lebar jadi tinggi. Oke, nah ini ya. Oke, coba kita jalanin. Run file. Oke, sudah bisa. Oh, ini coba kita jalan. Nah, error dong. Kenapa error ya? Oke, jadi kenapa error di luas segitiga ya? Karena kita kan nih pakai metode luas yang parameternya 2, sedangkan kita di GUI-nya tadi ketika aplikasi dijalankan cuma ada A-nya aja. Jadi kita inisiasi di sini B5 semisal gini ya.
coba jalanin lagi. Oke, plus lingkaran, nah gini ya, plus segitiga. Oke, jalan ya, plus perseginya. Oh, berarti kita harus enable lagi kalau mau balik lagi ke persegi ya. Nah, di sini indeks 0 kan. Nah, kalau mau balik lagi ke persegi harus di enable lagi. Oke, kita enable lagi dulu. Nah, di sini OJ txt underscore b set enable true. Nah, kita jalankan. Nah, jalan. Bisa ya. Oke, nah itu ya teman-teman. Jika ada yang kesulitan, monggo silakan langsung ditanyakan di forum. Sekian untuk video kali ini di bab 5 method override dan overloading. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.